Acara ini dipersembahkan oleh Kembali lagi di Jendela pemirsa, masih bersama dietitian atau ahli gizi Ibu Rosita Anwar SSTRD dari Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang. Dan untuk pemirsa di rumah yang ingin berinteraktif bisa di 0711136466 dengan tema kita dalam remaja sehat bebas anemia. Oke, kita lanjutkan kembali Ibu. Untuk anemia ini sendiri kan seperti adanya kurang darah ya Ibu ya. Seperti mengkonsumsi daging-dagingan. Untuk daging-daging sendiri itu seperti daging sapi yang bisa diolah, yang seperti apa yang mungkin bisa untuk dimakan oleh remaja, karena kan remaja sekarang ini banyak mengkonsumsi makanan di luar. Nah, itu seperti apa Ibu? Sebenarnya kalau daging-dagingan itu semuanya bisa diolah, bisa dibakar, bisa di sambal, bisa direndang, itu semua bisa. Karena dalam daging itu sendiri zat besinya itu tidak mudah larut di air, vitamin enggak. Jadi memang menetap. Tetapi kalau untuk bakar, daging yang dibakar itu jangan terlalu sering karena bisa menyebabkan kanker juga karena banyak zat antigeniknya. Jadi lebih baik yang dibakar itu boleh, tapi jangan terlalu sering gitu. Baik, berarti untuk daging-daging sendiri itu bisa dikonsumsi yang seperti direndang ya Ibu ya, atau di sambal balado. Aduh, lebih enak itu sepertinya Ibu. Dan juga untuk pengolahannya sendiri ini Ibu kan seperti ikan. Apakah juga termasuk untuk penambah zat besi? Kalau ikan itu tidak. Yang banyak nambah zat besi itu seafood. Nah, itu banyak. Kalau misalnya ikan sungai itu zat besinya kurang, kandungan zat besi. Jadi yang banyak zat besinya itu ya dalam daging-daging yang berwarna merah. Oke, berarti yang paling banyak mengandung zat besi adalah daging yang berwarna merah ya Ibu ya. Apakah tidak akan kolesterol Ibu? Itu bagaimana? Ya jangan terlalu sering, kan ada alternatif makanan lain. Misalnya sayuran warna hijau, kacang-kacangan kan. Maksudnya tuh kalau kita makan makanan daging itu jangan harus terlalu sering, tapi kita harus kombinasikan dengan makanan lain yang mengandung zat besi. Oke, yang mengandung zat besi. Zat besi lagi. Aduh. Dan kalau untuk sayuran, Ibu, cara pengolahannya sendiri, apakah ada aturannya atau yang penting sayurannya bersih, sehat dan bisa dimakan atau bagaimana Ibu? Untuk sayur-sayuran sendiri itu pengolahannya kalau kita di rumah itu biasanya potong dulu baru dicuci. Nah, kalau yang sebenarnya itu dicuci dulu bersih baru dipotong supaya vitaminnya tidak habis. Kemudian untuk pengolahan sendiri dia jangan terlalu masak. Jadi kalau untuk sayur-sayuran warna hijau itu dia tetap hijau katanya, tidak berubah warna. Jadi otomatis kandungan zat-zat gizi yang di dalam sayur itu masih ada dan kita bisa tubuh kita bisa menyerapnya. Oke, baik. Berarti untuk cara mencuci sayuran sendiri ini kebanyakan banyak yang salah sepertinya Ibu ya. Dicuci baru dipotong. Ini ada juga yang dicuci lagi Bu setelah dipotong. Nah, itu bagaimana Bu? Itu salah sebenarnya karena ada vitamin-vitamin itu yang larut dalam air. Seperti vitamin, mungkin belajar dulu ya. Vitamin yang larut dalam air itu ada A, D, E, dan K. Nah, jadi itu tidak bisa langsung dicuci, dipotong, dicuci lagi. Jadi otomatis vitaminnya habis. Oke, baik. Berarti untuk mencuci sayuran pun karena takutnya nanti vitaminnya banyak yang hilang ya Ibu ya. Jadi yang pertama adalah dicuci dulu baru dipotong. Langsung dimasak ya Ibu ya. Dan untuk cara masaknya sendiri tergantung dari sayuran atau ada waktunya sendiri Bu agar vitamin atau dari sayuran sendiri pun tidak hilang. Sebenarnya kalau sayur-sayuran itu tidak boleh terlalu lama. Jadi kalau misalnya mau masak direbus, itu airnya mendidih dulu baru dimasukkan.
kira-kira 5 menit angkat kayak itu. Nah, numis juga kayak itu. Jadi setelah minyaknya sudah panas, bumbu-bumbunya sudah masak, baru masukkan sayurnya. Jadi tidak terlalu lama kayak itu. Jangan sayurnya bersamaan dengan air. Nah, itulah kadang hitam yang sayurnya itu dia berubah warna gitu. Oke. Seperti tidak segar lagi Iya. ya. Baik. Apa ini Bu yang terjadi di dalam tubuh jika kita mengalami anemia? Kalau dalam tubuh mengalami anemia itu, fungsi zat besi itu sendiri kan mengangkut oksigen ke darah ke seluruh tubuh. Otomatis kalau misalnya kita kekurangan zat besi atau terjadi anemia itu bisa ke jantung. Jadi otomatis oksigen itu susah diedarkan ke seluruh tubuh, itu salah satunya. Kemudian juga bisa sakit lain, kemudian bisa IQ kalau untuk anak-anak itu, remaja itu berkurang karena IQ juga dari HB juga karena oksigen itu kan ke otak. Kemudian juga bisa juga tumbuh kembang anak itu terhambat kalau misalnya kekurangan zat besi. Oke, baik. Ibu, kita ada penelpon, kita angkat dulu sebentar. Halo, selamat malam. Halo, Mbak. Ya, halo, selamat malam Ibu. Halo, selamat malam. Ya, Ibu Raya. Ya, mau tanya nih sama narasumbernya. Boleh silakan Ibu. Dok, ini kalau saya ini kan kalau dari jongkok, Dok ya. Terus kalau berdiri itu suka pusing, Dok. Itu apakah tanda-tanda anemia? Oke, baik, Nah, itu saja Ibu Raya. Makasih. Baik, terima kasih Ibu Raya, salam untuk keluarga di rumah. Nah, dari jongkok ke berdiri itu langsung pusing. Apakah itu tanda-tanda anemia, Ibu? Itu bisa juga HB-nya rendah. Tetapi untuk kita mengetahui itu anemia atau tidak, kita juga harus mengecek darah kayak itu. Nah, itu karena kalau itu salah satu tanda-tanda anemia, tapi kita tidak bisa juga memastikan bahwa itu anemia. Jadi harus kita lanjut ke dokter untuk pemeriksaan Lebih lanjut. Iya, lebih lanjut pemeriksaan darah ataukah HB-nya rendah. Kalau HB rendah ya itulah mengkonsumsi makanan yang saya sebutkan tadi yang mengandung zat besi. Kemudian kalau mau cepat tablet penambah darah itulah. Oke, baik. Kalau untuk anemia ini sendiri apakah berulang, Bu? Misal kita sudah makan makanan penambah zat besi, tapi anemia pun masih sering muncul. Dan juga apakah kita harus bergantung dengan tablet penambah darah? Itu bagaimana? Ini kalau misalnya tidak ada penyakit lain, kita dengan mengkonsumsi zat penambah darah atau makan yang mengandung zat besi itu tidak akan berulang lagi. Tetapi kalau misalnya ada penyakit lain, misalnya penyakit kalau itu talasemi, itu kan kalau talasemi itu penyakit kelainan darah ya. Nah itu HB-nya pasti rendah, walaupun kita mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi, dia masih rendah. Itu harus transfusi darah itu kalau misalnya kita kelainan darah. Tetapi kalau untuk pasien-pasien yang memang dia hanya darahnya rendah atau HB-nya rendah, itu bisa mengkonsumsi bahan makanan yang mengandung zat besi atau tablet penambah darah. Tablet penambah darah. Ini biasanya Bu, ada yang darah rendah ya ini Bu ya, termasuk juga darah rendah juga termasuk anemia kah Bu? Darah rendah itu tergantung, kalau misalnya tensinya rendah itu belum tentu anemia. Tetapi kalau misalnya HB-nya rendah itu pasti anemia. Oke, berarti HB-nya rendah termasuk anemia. Ya. Kalau darah rendah belum tentu ya? Ya, kalau tensinya rendah itu belum tentu, bisa juga karena misalnya kecapean, karena begadang, kayak itu. Nah, itu bisa juga. Oke, kurang darah ini sendiri Bu, apakah bisa dengan minum susu? Untuk penambah darah, Iya, penambah darahnya tergantung susunya. Kalau misalnya susunya itu
banyak mengandung zat besi itu bagus kita konsumsi. Tetapi jangan salah Kak, ada juga yang untuk susu-susu itu mengandung kalsium, karena kalsium itu ternyata bisa menghambat penyerapan zat besi juga kalau misalnya terlalu banyak berbarengan. Misalnya kita minum tablet penambah darah terus langsung minum susu yang banyak, yang tinggi mengandung kalsium. Kalsiumnya. Jadi itu juga bisa menghambat penyerapan zat besi. Jadi nggak boleh barengan kayak itu. Berminum nggak boleh barengan. Jadi kalau misalnya kita makan makanan yang mengandung zat besi itu, misalnya daging atau sayur-sayuran, itu kita tunggukan dulu 1 jam, baru kita minum susu gitu, yang mengandung kalsium. Mengandung kalsium, baik. Kalau untuk tingkatan sendiri dari penyakit anemia ini, apakah ada tingkatannya, Bu? Anemia itu di bawah 10, HB-nya di bawah 10 itu pasti anemia. Jadi ada batasan. Jadi yang normal itu kalau untuk remaja itu 13 mg desiliter. Kalau untuk laki-laki itu, kalau untuk perempuan itu 12 mg per desiliter itu masuk normal. Tetapi kalau misalnya 11 untuk wanita itu enggak, maksud itu ambang, enggak terlalu rendah tapi enggak normal gitu. Jadi kalau misalnya kita mau donor darah itu enggak bisa kalau misalnya 11 HB kita 11, jadi harus 12. Tetapi kalau untuk tapi yang 11 itu harus tetap mengkonsumsi bahan makanan menambah darah atau bahan makanan yang mengandung zat besi. Tetapi kalau misalnya 10, di bawah 10 itu harus transfusi. Tidak bisa kita langsung hanya mengkonsumsi bahan makanan mengandung zat besi. Jadi harus langsung ditanya kalau di bawah 10, HB-nya di bawah 10. Oke, baik. Kalau di atas 10 bisa kita mengkonsumsi bahan-bahan makanan yang mengandung zat besi. Oke, berarti di atas 10 bisa mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung zat besi ya, Ibu ya. Baik. Ibu, nanti kita akan lanjutkan kembali, dan untuk pemirsa di rumah yang ingin berinteraktif bisa di 07113646666 masih dengan tema kita remaja sehat bebas anemia. Kami akan kembali tetap di Jendela. Acara ini dipersembahkan oleh